kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib. Salam sejahtera anak-anak muda, para muda-mudi, dan juga seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Nathan Jurnawan. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita topik tentang pernikahan. Dan topik yang akan kita kupas pada saat ini adalah kelanjutan topik-topik sebelumnya. Hari ini kita akan kupas sesi yang ke-11. Jadi saya sudah siapkan lebih dari 10 judul dari tema pernikahan. Nah, sebelum kita mulai membahas hal ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagunya, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira.
Ada 3 lagu yang akan beliau bawakan. Yang pertama adalah Berkat Baru. Yang kedua adalah Pohon di Tepi Air. Dan yang ketiga adalah Selalu Ada Berkat. Nah, kenapa saya ambil lagu-lagu ini? Karena judul khotbah yang akan kita bahas hari ini adalah pernikahan yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Bayangkan, ketika Tuhan memberkati pernikahanmu, ketika Tuhan memberkati kehidupanmu, maka akan selalu ada berkat-berkat baru dan hidupmu, keluargamu, apapun yang engkau lakukan itu, engkau seperti sebatang pohon yang tumbuh di tepi air, di tepi sungai. Nah, pohon tersebut tidak akan pernah mengalami kekeringan dan dia akan tetap subur di masa kekeringan, di masa yang sulit. Itulah berkat Tuhan selalu ada, selalu mengalir terus-menerus sampai berkelimpahan. Mari kita akan dengarkan pujian penyembahan ini dan harapan saya Bapak Ibu juga bisa mengikuti lagu tersebut. Mari Pak Pendeta Jonathan, dipersilakan. Citaku penuh melimpah, kau beri anggur yang baru. Kau Allah yang tiada duanya, dalam kemurahan-Mu pulihkan semua keadaanku dengan minyak yang baru. Berkat baru dicurahkan di dalam hadirat-Mu, rahmat baru dicurahkan limpah atas hidupku. Berkat baru dicurahkan di dalam hadirat-Mu, rahmat baru dicurahkan limpah atas hidupku. Kemurahan-Mu pulihkan semua keadaanku dengan minyak yang baru. Berkat baru dicurahkan di dalam hadirat-Mu, rahmat baru dicurahkan limpah atas hidupku. Berkat baru dicurahkan di dalam hadirat-Mu, rahmat baru dicurahkan limpah atas hidupku. Rahmat baru dicurahkan limpah atas hidupku. Berkat baru dicurahkan di dalam hadirat-Mu, rahmat baru dicurahkan limpah atas hidupku. Oh, berkat baru dicurahkan di dalam hadirat-Mu,
berjalan lewat masa kekeringan, namun yang mengandalkan Tuhan pasti Kau pelihara. Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku melimpah. Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku melimpah, menjadi di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Selalu mengalir ke atas hidupku melimpah, menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku melimpah, ke atas hidupku melimpah, ke atas hidupku melimpah. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat Kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila Kau turun tangan pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah Kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu
berjalan, tanah yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi nama-Mu, Tuhan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau menyertai kami, memberkati dan melindungi kami, sehingga hari ini kami bisa ibadah online. Walaupun COVID sudah mulai menurun di berbagai negara, bahkan juga Indonesia, tapi kami masih menggunakan momen ini untuk ibadah secara live streaming sampai situasi dan kondisi COVID itu benar-benar terkendali. Saat itulah baru akan kami lakukan ibadah secara offline, ibadah tatap muka. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk belajar tentang kebenaran tema pernikahan. Sehingga lebih dari 10 judul yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, dan itulah yang akan menjadi penuntun khususnya bagi para muda-mudi dan juga para pasangan suami istri, supaya mereka bisa dan juga menjadikan khotbah ini sebagai panduan bagaimana menjalani kehidupan pernikahan. Siapkan hati kami, buka hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa judul yang akan kita kupas pada hari ini adalah pernikahan yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Ini adalah satu tema, satu judul yang sangat-sangat membuat kita mengejar bagaimana berkat kemurahan kasih karunia Tuhan itu dicurahkan di dalam kehidupan kita. Siapapun, setiap pasangan yang menikah, apapun agamanya, bahkan termasuk ateis pun, mereka pasti punya impian, punya harapan. Lalu apa yang mereka harapkan dari pernikahan tersebut? Yang pertama, pernikahan mereka harmonis dan bahagia. Dulu di sesi awal saya sudah jelaskan tujuan dari pernikahan itu apa.
ada 3 tujuan. Kalau Bapak Ibu atau para pemuda-pemudi pernah mendengarkan sesi yang awal, pernikahan tujuan yang pertama adalah untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua adalah penyaluran biologis secara baik. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Hidup manusia di dalam dunia penuh dengan masalah, kesulitan, penderitaan. Seringkali hidup ini terasa akan sangat sepi, sangat kosong ketika engkau hanya menjalaninya seorang diri. Memang engkau mungkin punya orang tua, punya saudara, mungkin engkau punya banyak teman, tapi ada hal-hal tertentu di mana mereka itu tidak bisa mengisi sampai relung hatimu, sampai sisi yang paling dalam di dalam hatimu. Hanya ada satu yang bisa mengisi, yaitu pasangan hidupmu. Tentu selain Tuhan ya. Nah, pasangan hidup inilah yang akan orang yang paling dekat dengan Anda. Bukan hanya dekat satu rumah, tapi dekat sampai satu ranjang. Anda bisa bersama dengan dia. Bahkan, maaf kata, seperti perintah yang disampaikan oleh firman Tuhan, 2 menjadi 1. Penyatuan. Oke? Karena itu, pernikahan yang diharapkan itu adalah keharmonisan dan kebahagiaan. Jika pernikahan tersebut tidak harmonis, jelas pernikahan itu tidak akan mungkin bisa bahagia. Karena itulah impian dari setiap orang adalah selain mereka menjalani pernikahan yang mereka harapkan itu adalah harmonis dan bahagia. Yang kedua, pernikahan mereka bisa bertahan sampai akhir. Sebuah pernikahan bisa bertahan sampai akhir sangat tergantung pada poin yang di atas. Bahagia tidak, harmonis tidak. Karena itu jika pernikahan itu harmonis dan bahagia, tidak mungkin pernikahan itu akan berakhir. Nah, berakhirnya sebuah pernikahan tersebut hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah terjadinya perceraian. Nah, itu pun sudah saya kupas. Boleh tidak orang Kristen bercerai? Lalu kalau setelah bercerai, boleh tidak menikah lagi? Okay. Nah, kemungkinan yang kedua itu adalah kematian yang bisa memisahkan mereka. Salah satunya apakah suami atau istri yang meninggal. Nah, tentunya ketika mereka punya harapan agar pernikahan mereka itu bisa bertahan sampai akhir, berarti yang bisa memisahkan mereka itu adalah kematian. Ya, kematian. Dengan sendirinya, semua berharap mereka punya pernikahan bahagia, kemudian harmonis sepanjang hidup mereka sampai salah satunya dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau umur rata-rata sampai salah satunya dipanggil Tuhan, tentunya sudah umur 60-70 tahun. Paling tidak mungkin mereka sudah melewati perkawinan perak. Ada juga yang sudah melewati perkawinan emas atau perkawinan berlian, platinum, beda-beda. Kalau Anda bisa mencapai pernikahan platinum, wah luar biasa ya. Berarti Anda sama pasangan hidup Anda itu setia sampai puluhan tahun dalam pernikahan tersebut. Itu impian, harapan semua orang. Lalu yang ketiga, keluarga mereka tuh diberkati Tuhan dalam segala hal. Keuangan mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Nah, ini adalah harapan, ini adalah impian dari setiap orang yang menikah. Apapun agamamu. Bukan berarti impian ini hanya oleh orang Kristen. Tidak, semua agama tanpa kecuali. Karena itu, setiap agama mempunyai caranya masing-masing untuk mensahkan, untuk melegalkan sebuah pernikahan yang dilakukan melalui semacam upacara liturgis. Dengan harapan melalui upacara itu mereka berdoa, mengundang kehadiran Tuhan, memohon berkat Tuhan di dalam pernikahan tersebut. Dan khususnya di dalam agama Kristen kita sebut sebagai pemberkatan pernikahan. Karena itu penting sekali ya, khusus untuk anak-anak muda.
Ya, khusus untuk anak-anak muda. Karena zaman sekarang ini adalah zaman di mana free sex itu banyak terjadi. Di mana kebebasan itu dituntut habis-habisan. Maka tidak heran di dunia ini banyak sekali negara yang sudah mengakui pernikahan sejenis atau LGBT. Kenapa? Karena manusia menuntut. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, artinya banyak pasangan yang mungkin hidup seatap, hidup sebagai pasangan tetapi tanpa melalui pernikahan yang resmi. Artinya tidak lewat pemberkatan pernikahan. Nah, kalau demikian, apakah Tuhan bisa berkenan? Apakah Tuhan akan memberkati keluarga seperti ini? Apakah Tuhan akan memberkati pasangan seperti ini? Saya yakin Tuhan tidak akan memberkati mereka karena pernikahan yang mereka jalani bukan pernikahan yang direstui oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan tidak merestui pernikahan yang Anda jalani, Anda hanya menggunakan kekuatan sendiri untuk mencapai impian-impian tersebut. Mungkinkah itu bisa terjadi? Itu yang jadi pertanyaannya. Sebagai orang Kristen, tentu kita sangat berharap bahwa pernikahan dan keluarga yang kita bangun itu adalah pernikahan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena kita beriman, kita percaya kepada Yesus Kristus. Bukan hanya sebagai juru selamat kita, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus, juga berharap bahwa di dunia ini kita mendapatkan berkat-berkat berlimpah, hidup kita penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Karena itu Tuhan Yesus juga memberikan perhatian khusus tentang pernikahan manusia. Saudara-saudari yang saya kasih, undang Yesus dalam hidupmu. Karena memang Tuhan Yesus memberikan perhatian khusus dalam pernikahan manusia. Saya akan berikan 2 alasan bukti penting bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan pernikahan manusia. Kita lihat bukti yang pertama. Tuhan Yesus hadir di dalam pernikahan manusia. Mungkin Anda pernah baca tentang kehadiran Tuhan dalam peristiwa pernikahan di Kana. Kita baca Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kita lihat di sini. Yesus dan murid-muridnya, 12 orang ikut satu rombongan ke tempat pesta pernikahan di kota Kana. Artinya, Yesus itu memberikan perhatian khusus dalam pernikahan manusia. Padahal ketika kita berbicara tentang pernikahan, seringkali kita anggap itu adalah urusan duniawi. Maunya kan Tuhan urusan sorga melulu. Tapi ingat, Tuhan Yesus itu bukan hanya ingin memberkati hidup kita, bukan hanya membuat kita ingin masuk sorga, tapi dia juga ingin agar hidup kita di dunia pun kita dapatkan sesuatu. Karena itulah dia pernah memberikan janji di Matius pasal yang ke-6. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, Tuhan itu ingin ada keseimbangan dalam 2 sisi. Sisi jasmani dan sisi rohani. Tapi walaupun sisi jasmani dan rohani ada keseimbangan, tapi Tuhan mengharapkan kita utamakan yang rohani. Maka dia katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi bukan berarti Tuhan mengabaikan sisi jasmani manusia. Dan sisi jasmani salah satunya itu adalah pernikahan. Betul? Ketika melakukan pelayanan, Tuhan Yesus dengan murid-murid itu sangat-sangat sibuk. Berapa sibuknya mereka, kita coba baca sekilas di ayat-ayat ini. Markus pasal 6 ayat 31 sampai 34. Markus 6 ayat 31 sampai 34. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat.
Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari segala kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu, para murid-mudi, Anda perhatikan. Beberapa kata yang ingin saya tegaskan di sini. Perhatikan dulu kalimat yang dicetak warna merah dan saya beri garis bawah. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Kebayang nggak? Rata-rata sehari kita tuh makan 3 kali, betul? Nah, untuk makan saja 1 kali mereka tidak ada waktu. Kenapa? Karena orang yang datang silih berganti. Yang satu datang, yang lain pulang. Yang lain pulang, yang satu datang. Ada yang datang untuk mendapatkan kesembuhan penyakit. Karena Yesus sanggup menyembuhkan macam-macam penyakit. Ada yang datang untuk melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mungkin Yesus dianggap sebagai pemain sulap kali ya. Dan ada juga yang datang khusus mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Karena pengajaran Tuhan Yesus itu sangat menakjubkan bagi mereka. Begitu pintarnya Tuhan Yesus menguraikan kebenaran firman Tuhan. Dan ada juga yang datang ikut-ikutan. Mungkin nggak ada kerjaan, tetangganya datang, ada keperluan bertemu dengan Yesus. Akhirnya dia datang. Atau mungkin ikut mengantar keluarganya yang sakit. Jadi begitu banyaknya orang silih berganti sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi. Berarti setiap hari mereka dikelilingi begitu banyak orang, begitu ramai. Sampai mereka sudah tidak ada waktu sendiri. Makanya Yesus berkata, oke, kita pergi ke tempat yang sepi supaya hanya kita satu tim saja. Orang lain tidak bersama dengan kita. Tapi apa yang terjadi? Apakah harapannya bisa terwujud? Karena itu Yesus berkata, supaya kita sendirian. Dan memang mereka begitu banyaknya dikelilingi orang. Dan bukan hanya mereka tuh kepingin makan. Karena memang makan pun sudah tidak ada waktu. Tetapi mereka juga ingin supaya bisa beristirahat seketika. Kalau makan, mungkin hanya semampu mereka menahan perut, kekuatan, perut, rasa lapar. Tapi istirahat, itu kan fisik. Sudah kurang makan atau tidak dapatkan asupan makanan, zat gula di dalam tubuh sudah tidak ada sehingga pasti tubuh mereka tuh lemas, okay? Lemas. Biasa orang lapar itu karena karbohidrat dalam tubuhnya itu tidak ada, maka mereka lemas dan mereka butuh istirahat. Dan di waktu istirahat tuh mereka tuh punya harapan supaya mereka bisa makan. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka naik ke dalam perahu menuju ke satu tempat yang dianggap aman, sepi, ternyata waktu mereka berangkat, orang-orang itu sudah melihat kira-kira perahu ini menuju kemana. Setelah mereka prediksi, akhirnya mereka berjalan lewat darat. Begitu Yesus dengan murid-muridnya sampai ke tujuan tempat mereka ingin beristirahat dan makan, ternyata orang-orang di sana sudah ramai menunggu. Terpaksa Yesus lanjut layani mereka lagi. Okay? Artinya Yesus sangat sibuk di dalam pelayanan. Tapi kenapa Yesus itu masih mau hadir di dalam pesta pernikahan tersebut? Kenapa? Okay? Bukankah di tempat pesta pernikahan itu menyita waktu yang cukup banyak? Hanya ada satu jawaban. Yesus menghargai, Yesus menghormati pernikahan tersebut. Artinya Tuhan itu ingin hadir, Tuhan ingin masuk ke dalam pernikahan, ke dalam rumah tanggamu. Bisa Anda tangkap? Lalu yang kedua, saya katakan bahwa Yesus sangat menaruh perhatian terhadap pernikahan. Yang kedua adalah mujizat pertama dilakukan di pesta pernikahan. Kalau Anda baca di dalam Injil
4 Injil. Sepanjang pelayanan kurang lebih 3 tahun itu, banyak sekali tanda heran mujizat yang Yesus lakukan. Banyak sekali. Ada yang berupa, kalau dikelompokkan besar, menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit. Nah itu kalau diuraikan, ada matanya buta, ada yang kakinya lumpuh, ada yang pendengarannya hilang, dan macam-macam. Lalu mengusir roh-roh jahat. Ini kan mujizat, betul? Membangkitkan orang mati. Melakukan hal-hal yang ajaib. Misalnya berjalan di atas air, meredakan angin ribut, mengutuk pohon ara, dan masih banyak hal-hal yang Yesus lakukan, tanda heran dan mujizat yang sebenarnya tidak dicatatkan di Alkitab. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal yang terakhir dikatakan masih banyak hal-hal yang Yesus lakukan yang tidak dicatatkan. Kalau mau dicatatkan, maka seisi dunia tidak akan memuat kitab-kitab yang harus ditulis. Artinya setiap hari itu ada puluhan tanda heran mujizat yang Yesus lakukan. Tapi ketika Yesus melakukan mujizat, ternyata mujizat pertama itu Yesus lakukan di tempat pesta pernikahan. Artinya dibagi Tuhan, pernikahan itu merupakan hal yang spesifik, yang istimewa. Kita lihat Yohanes 2:9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perhatikan kalimat yang saya kelap-kelip di sini. Yang pertama dari tanda-tandanya. Berarti kalau kita lihat dari seluruh rangkaian mujizat-mujizat, tanda heran, keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan selama pelayanan lebih kurang 3 tahun, yang pertama kali dilakukan adalah di tempat pesta pernikahan. Kenapa demikian? Karena Yesus menaruh perhatian khusus tentang pernikahan manusia. Karena pernikahan itu sangat berdampak di dalam kehidupan setiap manusia. Pernikahan yang bahagia akan membuat satu keluarga bahagia. Keluarga yang bahagia, harmonis, akan berdampak pada gereja yang bahagia dan harmonis. Gereja yang harmonis akan berdampak pada masyarakat yang harmonis. Masyarakat yang harmonis akan berdampak pada negara yang harmonis. Jadi berjenjang Bapak Ibu. Karena itu betapa pentingnya sebuah perkeluarga. Ketika sebuah keluarga hancur, gereja juga akan mengalami goncangan. Karena gereja itu terdiri dari keluarga-keluarga. Dan ketika gereja goncang, masyarakat juga akan goncang. Negara akan mengalami goncang. Kalau itu negara Kristen. Okay? Itu kalau negara Kristen. Karena itu tumpuan sebuah kekuatan dan keharmonisan adalah dalam keluarga. Maka Tuhan Yesus menaruh perhatian khusus. Kehadiran Tuhan Yesus dalam pernikahan di Kana itu memberikan dampak yang sangat besar bagi keluarga dan pasangan suami istri yang mengadakan pesta pernikahan. Dalam hal apa? Yang pertama, martabat dan kehormatan keluarga terjaga dan dengan diubahnya air menjadi anggur yang terbaik. Dengan kata lain, kalau Tuhan Yesus tidak hadir di dalam pesta pernikahan tersebut, martabat keluarga itu akan rusak. Bagi orang Israel, di mana harga diri mereka itu yang begitu tinggi, dan mereka menganggap mereka itu adalah satu bangsa yang punya kelas yang lebih tinggi. Dan bangsa Israel ketika merayakan pesta pernikahan itu bisa berlangsung berhari-hari, bisa sampai 1 minggu. Berapa banyak makanan minuman yang harus mereka sediakan? Sangat-sangat banyak. Dan bagi bangsa Israel adalah sesuatu hal yang tabu. Tabu dan sangat memalukan
Seandainya di dalam pesta pernikahan itu mengalami kekurangan makanan atau kekurangan minuman, dan itu akan menjadi bahan pembicaraan seumur hidup loh. Tapi dengan kedatangan Tuhan, Tuhan sudah melindungi keluarga itu. Tuhan sudah menjaga kehormatan keluarga itu. Lalu yang kedua, secara finansial tentu mereka juga sangat terbantu. Karena mereka tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli anggur yang terbaik. Jadi anggur itu kan ada 3 level. Yang terbaik, sedang, yang anggur biasa. Dan biasa, anggur yang biasa tersebut itu disajikan di waktu-waktu pesta pernikahan itu hampir selesai. Yang penting adalah anggur yang terbaik itu harus disajikan yang pertama. Tapi mereka sudah kehabisan sampai anggur yang biasa pun, yang kadarnya ataupun nilainya yang biasa-biasa saja, anggur yang murah, yang umum, itu pun sudah habis. Untunglah saat itu Tuhan datang. Jadi secara finansial mereka juga tertolong. Kehadiran Tuhan dalam pernikahan di Kana memberikan pengajaran kepada kita betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam setiap pernikahan umat Kristen. Karena itu mudah-mudi saya ingin katakan kepada Anda, penting sekali Tuhan Yesus itu hadir di dalam pernikahanmu. Hadirkan, undang Tuhan Yesus di dalam pernikahanmu. Lalu bagaimana cara menghadirkan Tuhan di dalam pernikahanmu? Nah, inilah yang akan kita kupas pada saat ini. Kehadiran Tuhan itu akan sangat berdampak pada sisi keuangan keluarga. Karena Yesus sanggup memberkati siapapun. Lalu sangat berdampak pada perlindungan Tuhan. Dan yang ketiga, cinta kasih suami istri. Jadi hari ini kita akan membahas 3 pokok penting, yaitu kehadiran Tuhan di dalam sebuah pernikahan, kehadiran Tuhan di dalam sebuah keluarga sangat berdampak dalam hal keuangan, dalam hal perlindungan, dalam hal cinta kasih suami istri, bahkan di antara anak-anak. Dengan kata lain, sangat berdampak terhadap keluarga inti. Masalahnya Tuhan hadir apa tidak? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Tuhan Yesus, ketika dia hadir, berkat akan hadir di dalam keluargamu. Ketika dia hadir, perlindungan akan engkau dapatkan dari Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana berkat dan perlindungan itu Tuhan berikan. Berkat, Yesus itu bisa melakukan pelipat gandaan. Salah satu mujizat yang Yesus lakukan itu adalah pelipat gandaan. Seperti apakah pelipat gandaan itu? Kita baca di Matius pasal 16 ayat 9 sampai 10. Ayat 9, belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti yang kamu kumpulkan. Kemudian ayat 10, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan. Kemudian ternyata di Alkitab ini Tuhan Yesus pernah melakukan pelipat gandaan 2 kali. Dan itu berkaitan dengan masalah ekonomi. Dalam hal ini adalah makanan, itu roti. Yang pertama itu Yesus lakukan adalah dengan 5 roti 2 ikan dan dimakan 5.000. Dan 5.000 itu di Alkitab dicatatkan 5.000 laki-laki. Dan Yesus datang ke dunia bukan untuk kumpulkan laki-laki, bukan untuk menyelamatkan laki-laki. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan semua orang, tua, muda, laki-laki, perempuan. Karena itu yang ikut makan pada saat itu dengan 5 roti 2 ikan itu, saya yakin selain laki-laki ada wanita dan juga anak-anak. Karena yang datang ketemu dengan Tuhan Yesus itu bukan hanya laki-laki. Pasti ada yang bawa keluarga. Pasti ada juga suami istri juga bawa anak. Seandainya anaknya butuh penyembuhan dari Tuhan. Dengan kata lain, sebenarnya yang makan pada saat itu tidak kurang dari 10.000 orang. Bayangkan, hanya dengan 5 roti bisa dimakan ribuan orang. Itu bukankah pelipat gandaan yang luar biasa? Lalu pernah kejadian yang kedua adalah dengan 7 roti dan dimakan 4.000 orang. Nah, di sini tidak dicantumkan laki-laki atau perempuan.
Kalau yang 5 roti 2 ikan itu dikatakan 5.000 laki-laki. Nah dari sini Yesus memberikan satu gambaran pelipat gandaan. Artinya Yesus sanggup melipat gandakan usahamu, sanggup melipat gandakan keuanganmu. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Yang penting adalah Dia hadir atau tidak. Lalu yang kedua, Yesus bisa mengubah wujud. Mengubah wujud seperti apa? Nah ini kita sudah baca. Yesus mengubah air menjadi anggur. Bayangkan, air biasa, air putih yang tidak ada bau, yang tidak ada warna. Yang hanya warna bening, tapi diubah menjadi suatu zat yang punya bau. Lalu punya rasa, kemudian punya warna. Ini kan satu pengubahan yang luar biasa. Artinya Tuhan Yesus sanggup ubah apapun. Yesus sanggup ubah usahamu yang kacau, usahamu yang hancur, dalam sekejap diubah menjadi usaha yang lancar. Yesus sanggup ubah karakter pasangan hidupmu. Yesus sanggup ubah pernikahanmu yang rusak menjadi pernikahan yang bahagia. Yesus sanggup lakukan apapun, mengubah apapun. Nah itu berkat. Ini hanya satu contoh bahwa Yesus Maha Kuasa sanggup lakukan itu. Kemudian kita lihat tentang perlindungan. Meredakan angin taufan. Markus 4 ayat 37 sampai 39. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini berbicara perlindungan. Jika saat itu Tuhan tidak melakukan suatu tanda heran, tentu murid-murid terancam binasa. Tapi apakah kalau bersama dengan Tuhan akan binasa? Tidak. Nah, perahu itu ibarat sebuah keluarga, ibarat sebuah pernikahan. Sedangkan badai, ombak, dan lain sebagainya itu ibarat masalah, kesulitan, persoalan yang terjadi di dalam sebuah pernikahan atau di dalam sebuah rumah tangga. Ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan ada, maka semua badai yang menerpa keluarga, badai yang menerpa pernikahanmu akan Tuhan selesaikan. Tuhan akan buat jadi teduh, Tuhan akan buat jadi tenang. Suami istri yang sering kali konflik akan Tuhan redakan menjadi harmonis. Dia sanggup. Lalu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ini juga berbicara tentang perlindungan, betul? Matius 4 ayat 24. Yesus sanggup melakukan tanda heran mujizat. Apapun penyakit itu, Yesus sembuhkan mereka semua. Ketika berbicara penyembuhan, ini berbicara kuasa Tuhan dalam memberikan perlindungan. Artinya Tuhan bisa melindungi kesehatan keluargamu. Bisa melindungi keluargamu. Kemudian, jika Tuhan Yesus itu hadir di dalam pernikahanmu, percayalah Tuhan akan melindungi pernikahanmu. Salah satu persoalan rumit yang berpotensi menghancurkan pernikahan itu adalah hadirnya orang ketiga di dalam pernikahan. Ketika kita berbicara tentang kasih, ada 4 macam kasih. Pertama kasih eros, yang kedua kasih storge, yang ketiga kasih filia, dan yang keempat adalah kasih agape. Dan ketika berbicara tentang kasih eros, itu kasih suami istri, kasih birahi. Kasih ini hanya boleh dimasuki 2 orang, yaitu suami dan istri. Anak pun tidak boleh masuk ke dalam ruang lingkup ini, apalagi orang ketiga. Ketika ada orang ketiga mencoba masuk ke dalam sebuah pernikahan, percayalah pernikahan tersebut pasti mengalami goncangan, keretakan, bahkan kehancuran. Tapi Tuhan Yesus bisa memproteksi, Tuhan Yesus sanggup melindungi keluargamu. Karena itu saya ingin katakan kepada muda-mudi yang saat ini lagi pacaran, dan biasalah lagi pacaran, kecemburuan itu begitu tinggi. Lihat teman Anda, pacar Anda, pergi Anda ketar-ketir, pacar gue direbut orang gak? Pacar gue pergi sama siapa?
Benar nggak? Coba mudah-mudi akui deh. Betul, di saat engkau lagi pacaran, rasa cintanya besar, rasa cemburunya juga besar. Karena rasa cinta dan cemburu itu tidak bisa dipisahkan. Betul? Tapi percayalah, kalau Tuhan menyertai masa pacaran kalian, Tuhan akan proteksi. Jangan khawatir. Percaya, beriman, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tidak bisa mengawasi, tapi Tuhan bisa. Demikian pula, hai suami, hai istri, terutama istri-istri, ketika suamimu pergi kerja di kantor, serahkan dia ke dalam tangan Tuhan, engkau akan aman. Engkau tidak bisa pantau suamimu pergi kemana, rapat di mana, dengan siapa. Engkau tidak bisa pantau dia 24 jam. Tapi Tuhan Yesus bisa pantau bukan hanya 24 jam, tapi setiap saat, setiap detik. Karena itu Tuhan akan lindungi. Tuhan akan proteksi. Masalahnya adalah Tuhan hadir apa enggak. Makanya pasangan suami istri, kalau engkau ingin pernikahanmu aman, hadirkan Tuhan di dalam pernikahanmu. Kita lihat contoh bagaimana Tuhan memproteksi pasangan suami istri. Perlindungan Tuhan kepada Abraham dan istrinya. Kejadian pasal 20 ayat 1-3. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Abraham dengan Sarah, kayaknya ini mereka belum lama menikah. Karena kalau kita lihat Alkitab, Abraham sempat menjadi orang kaya, banyak tentara, hanya orang yang sanggup berperang saja ada 300 lebih di dalam Abraham. Jadi boleh dikatakan Abraham itu sudah terbentuk sebuah kerajaan kecil. Tapi kalau cerita di Kejadian pasal 20, kayaknya dia itu masih belum memiliki banyak pengawal atau tentara-tentara. Karena itu dia juga takut datang ke tempat Gerar, ke tempat asing. Dia takut istrinya direbut orang lalu dia bunuh. Karena itulah dia dengan istrinya Sarah itu ternyata sudah ada kesepakatan. Jadi kalau kita baca di sini, sebenarnya Abraham itu kurang bijak, berlindung di balik istri. Betul nggak? Tapi inilah yang manusialah itu, ada rasa takut dan sebagainya. Karena itu kepada orang-orang yang bertemu, Abraham berkata, oh ini keluargaku, ini familiku, ini saudaraku. Nah dengan mengatakan saudara, Abraham merasa aman. Kalau lu mau jaga saya, tidak melukai saya, engkau bisa berteman atau dapat saudara. Kalau Abraham berkata ini istriku, Abraham mungkin bisa dibinasakan agar orang lain itu bisa merebut mendapatkan istrinya itu Sarah. Karena Sarah ini seorang wanita yang sangat cantik. Dan itu terbukti. Terbukti. Ketika dia sampai ke Gerar, lalu info tentang kecantikan Sarah ini sampai kepada Raja Gerar yang bernama Abimelek. Sehingga Abimelek utus tentaranya. Coba panggil dua orang itu. Setelah Abraham datang, kemudian bertemu dengan Abimelek, dan Abimelek sudah melihat secara langsung bagaimana cantiknya Sarah. Lalu Abimelek mengambil keputusan, oke, saya mau ambil wanita ini, saudaramu, sebagai istriku. Tapi apa yang terjadi? Di tengah malam itulah Tuhan menampakkan diri kepada Abimelek dan Tuhan mengancam, engkau harus mati. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan juga mendatangkan tulah semua wanita di kerajaan Abimelek itu rahimnya ditutup oleh Tuhan. Artinya mandul semua. Itu betapa riskannya. Lalu ayat 4. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, iya saudaraku. Jadi hal itu kulakukan dengan hati tulus dan dengan tangan yang suci. Jadi Abimelek itu masih membela diri. Masih membela diri di dalam mimpi. Jadi ini terjadi dialog nih dalam mimpi tersebut.
Abimelek merasa saya nggak salah. Karena mereka kan saudara, bukan suami istri. Kalau mereka suami istri, tentu aku tidak ambil. Nah, kenapa Abraham dengan Sarah itu sampai mengatakan mereka itu hanya saudara, bukan suami istri? Karena mereka takut dibunuh atau takut dicelakai oleh orang lain, terutama kepada orang yang punya kuasa seperti Raja Abimelek. Disinilah perlindungan Tuhan yang luar biasa. Lalu ayat 6, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Lihat bagaimana ancaman Tuhan. Nah, di balik ancaman itu ada proteksi yang luar biasa kepada pasangan suami istri ini. Perhatikan kalimat yang saya klip. Aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Luar biasa kan proteksi Tuhan terhadap pasangan suami istri. Karena jika Sarah itu dijamah, artinya di sini sudah terjadi perzinahan. Jadi Tuhan lindungi. Okay? Tuhan lindungi di saat tidak berdaya. Demikian pula, engkau anak muda yang lagi pacaran, jangan khawatir pacarmu direbut oleh orang lain. Yang engkau perlu khawatirkan adalah Tuhan proteksi apa enggak. Lalu kenapa Tuhan tidak proteksi? Engkau tidak mengundang kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Betul? Suami istri, engkau tidak usah takut akan pasanganmu ditarik orang, diambil orang, didekati orang. Tuhan bisa proteksi. Tuhan bisa jaga. Tuhan bisa tanamkan kesetiaan di dalam hati pasangan hidupmu sehingga engkau akan aman. Engkau tidak bisa awasi pasangan hidupmu, tapi Tuhan selalu mengawasi. Betul? Tuhan awasi, Tuhan tahu kok. Yang penting adalah engkau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata kepada Abimelek, kembalikan. Artinya itu hak miliknya Abraham. Demikian pula itu pasangan itu adalah hak milikmu, bukan hak milik orang lain. Oke? Karena itu Tuhan akan jaga. Tidak ada intervensi, tidak ada orang yang bisa merusak keluargamu, rumah tanggamu. Kalau Tuhan sudah memberikan perlindungan. Jadi saya sudah katakan betapa pentingnya berkat dan perlindungan Tuhan di dalam pernikahan tersebut. Nah, ketika Tuhan hadir bukan hanya berkat dan perlindungan, tapi ada cinta kasih antara suami istri. Unsur yang terpenting yang menjadi sumber kekuatan dan ketahanan dalam sebuah pernikahan adalah cinta kasih antara suami istri. Kalau di antara mereka ada cinta kasih, percayalah dalam pernikahan mereka itu ada keharmonisan. Dan kalau pernikahan mereka ada keharmonisan, percayalah pernikahan mereka itu akan bahagia dan bertahan sampai akhir. Kenapa pernikahan tersebut bisa hancur dan terjadi perpisahan di tengah jalan? Kenapa pernikahan itu banyak konflik, saling melukai? Karena sudah hilangnya cinta kasih. Coba bayangkan waktu pacaran. Mungkinkah engkau melukai pacarmu? Tidak. Tapi kalau sudah menjadi suami istri, seringkali melukai dengan verbal atau dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tindakan, saling melukai. Ketika terjadi saling melukai, artinya cinta kasih itu sudah hilang. Bukan luntur, hilang. Mungkinkah engkau menyakiti seseorang engkau cintai? Sama seperti engkau mencintai tubuhmu. Mungkinkah engkau melukai tubuhmu kecuali engkau orang gila? Baru engkau akan sakiti tubuhmu, engkau akan lukai tubuhmu. Sedangkan di dalam pernikahan dua menjadi satu. Bukankah suami dan istri sudah menyatu? Ketika engkau menyakiti pasangan hidupmu, engkau menyakiti diri sendiri. Hanya orang gila yang bisa menyakiti dirinya sendiri, betul? Karena itu kehadiran Tuhan akan membangkitkan cinta kasih. Kenapa demikian? Karena Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih.
Nah, kalau Allah itu adalah kasih, ketika Allah hadir di dalam pernikahanmu, maka akan ada cinta kasih antara suami istri. Jika Allah hadir di dalam keluargamu, maka ada cinta kasih antara orang tua dengan anak-anak dan sebaliknya. Keluargamu akan harmonis. Yang masalahnya adalah Tuhan tidak hadir di dalam pernikahanmu, maka konflik-konflik terjadi, pertengkaran terjadi, kekerasan terjadi, permusuhan terjadi. Jadi betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam sebuah keluarga, khususnya di dalam sebuah pernikahan. Oke? Penting sekali. Karena itu yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana cara menghadirkan Tuhan di dalam pernikahanmu supaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan, diberkati dan dilindungi. Karena tadi saya sudah katakan, ketika Tuhan hadir di dalam pernikahanmu, ada 3 hal yang engkau akan dapatkan. Berkat, perlindungan, dan keharmonisan. Yaitu adanya cinta kasih antara suami istri. Jadi luar biasa ya. Tuhan hadir, maka pernikahanmu aman. Karena semua itu berkaitan. Berkat, perlindungan, keharmonisan, itu berkaitan. Misalnya, jika suami istri tidak ada uang, bisa harmonis. Tiap hari makan asam garam, bisa bahagia. Tiap hari makan tempe, suami istri bisa bertahan. Tidak ada kerjaan, tidak ada duit. Bisa? Tidak bisa. Atau Anda punya duit, tapi tidak ada kesehatan. Artinya engkau dapat banyak duit, tetapi sakit-sakitan. Dan salah satu hal penting di dalam pernikahan itu adalah adanya hubungan suami istri. Bayangkan jika pasangan hidupmu salah satunya dingin, salah satunya tidak bisa menjalankan fungsi dalam hal biologis. Apa yang terjadi? Yang satunya akan merana, yang satunya akan mengalami kehausan secara biologis dan akan tergoda untuk mendapatkan dari orang lain. Hancur. Jadi 3-tiganya itu penting sekali. 3-tiganya itu sanggup diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang paling penting adalah Yesus hadir tidak. Nah, lalu bagaimana supaya Yesus hadir? Kita akan lihat sedikit di Yohanes 21 ayat 1-14. Bagaimana menghadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam pernikahanmu. Kita baca, undang Yesus hadir dalam kehidupanmu. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan dan mati. Kemudian bangkit 3 hari kemudian. Dan saat itu adalah masa di mana mereka mengalami goncangan. Dan masa di mana bukan hanya Tuhan Yesus setelah disalibkan jadi tenang. Mereka, murid-murid itu masih diincar oleh pejabat-pejabat dan juga oleh para imam dan juga ahli-ahli Taurat. Karena mereka memang ingin habisi ajaran Yesus dan juga pengikut-pengikut Yesus. Dan itu mencapai masa penganiayaan lebih berat lagi adalah di zaman Saulus. Okay? Karena itu di masa saat itulah mereka tidak tahu mau ngapain. Sementara mereka juga butuh hidup. Ketika Yesus bersama dengan mereka secara finansial mereka tidak ada masalah. Karena ada persembahan-persembahan yang masuk. Lalu mereka sudah diatur. Petrus dapat sekian karena Petrus sudah menikah. Betul? Kemudian Yakobus dapat sekian. Yohanes dapat sekian. Masing-masing sudah mendapatkan jatah secara keuangan. Dan Yesus tunjuk Yudas Iskariot sebagai bendahara mereka. Artinya nggak ada masalah. Tapi sekarang mereka mengalami masalah goncangan secara ekonomi karena tidak ada pemasukan, tapi pengeluaran harus tetap rutin keluar. Akhirnya mereka pergi ke laut untuk menjala ikan. Tapi apa yang terjadi? Mereka jala ikan semalam-malaman. Tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Bayangkan.
Dan jala diturunkan, tarik lagi ke atas, kosong. Turunkan, tarik lagi, kosong. Hanya ada sampah. Jangankan ekor ikan, jangankan kepala ikan, ekor ikan saja nggak ada yang nyangkut, betul? Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, secara pekerjaan, bisnis, mereka alami kegagalan total. Gagal total. Oke? Artinya tidak ada hasil. Dan kalau tidak ada hasil, gimana? Pengeluaran harus tetap dilakukan. Dan ketika mereka ke laut, mereka juga butuh keluarkan biaya, betul nggak? Lalu dari sini kita bandingkan ayat 11. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Nah, kita perbandingkan nih ayat 3 dan ayat 11. Di ayat 3 jelas dikatakan semalam-malaman menjala ikan, tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Tapi di ayat 11, tahu-tahu mereka bisa mendapatkan 153 ekor ikan-ikan besar. Dan walaupun besar, jala itu tidak sobek. Artinya tetap terpelihara. Berkat Tuhan tetap bisa engkau nikmati. Berkat Tuhan tetap terpelihara, aman, tidak akan hilang, tidak akan keluar lagi. Lalu di mana persoalannya? Semalam-malam jala ikan tidak ada hasil. Tahu-tahu sekarang bisa dapatkan begitu banyak ikan. Berarti ada ring, ring. Di sini tidak ada hasil, lalu di sini ada hasil. Nah, di sini kita pelajari apa yang menyebabkan mereka mendapatkan hasil. Apa ya? Kita lihat 153 ekor ikan besar-besar semua. Coba lihat ayat 4. Ayat 4 inilah yang menjadi penentunya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ketika kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ditangkap di sini adalah semalam-malaman mereka jala ikan, Tuhan Yesus tidak hadir bersama dengan mereka. Betul? Dan setelah mereka sudah jerih lelah tanpa hasil, lalu pagi-pagi mereka sedang membereskan jala, ingin pulang dengan tangan kosong, Yesus datang. Dan saat Yesus datang, Yesus mungkin telah mengubah wajahnya sehingga tidak dikenali oleh murid-murid yang sebenarnya sudah bersama dengan mereka 3 tahunan. Dan Yesus berkata, anak-anak, kalian punya lauk pauk? Mereka jawab, nggak ada. Dan ketika bicara lauk pauk, ini berbicara tentang makanan. Ketika bicara makanan, ini berbicara tentang ekonomi. Artinya, Yesus memperhatikan ekonomi murid-murid. Bisa tangkap di sini? Setelah itu mereka kata, nggak ada. Lalu Yesus katakan, turunkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan ketika mereka turunkan, dan mereka dapatkan ikan 153 ekor besar-besar. Jadi di sini kehadiran Tuhan betul-betul penting. Begitu Tuhan datang, perlindungan Tuhan diberikan, ekonomi atau berkat diberikan. Maka yang paling penting adalah Tuhan hadir atau tidak. Kalau Tuhan hadir, percayalah engkau pasti diberkati. Karena itu mohon bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan, di dalam pernikahanmu, itu yang paling penting. Karena kalau Tuhan hadir di dalam pernikahanmu, Tuhan hadir di dalam keluargamu, Tuhan akan memberkati engkau. Dengan kata lain, di mana Tuhan ada, di sana itu pasti berkat Tuhan dicurahkan. Karena Dia membawa berkat secara berkelimpahan. Kita lihat ada 3 syarat sukses versi dunia. Untuk sukses, ini versi dunia. Yang pertama, modal. Apapun yang engkau mau lakukan harus punya modal dulu. Tanpa modal engkau tidak bisa bergerak. Lalu yang kedua, tenaga. Kalau engkau punya modal, tidak punya tenaga, engkau juga tidak bisa berjalan. Tidak mungkin engkau kerjakan. Semakin besar bisnis yang engkau lakukan, semakin banyak tenaga yang dibutuhkan. Lalu keahlian. Kalau engkau punya modal, punya tenaga, tetapi tidak punya keahlian, engkau akan bangkrut lagi karena keahlian itu sangat menentukan ke sebuah kesuksesan. Lalu murid-murid 3 hal ini punya enggak? Punya. Kita lihat mereka punya jala dan perahu, itu modal awal. Berapa harganya? Nah, tergantung.
Lalu tenaga yang pergi menjala ikan pada malam itu ada 7 orang murid. Dan bicara keahlian, mereka itu dari kecil sudah ikut orang tuanya menjala ikan. Dengan kata lain, ini profesi turunan. Mereka sudah ahli tempat di mana ada ikan, cuaca seperti bagaimana, kondisi seperti apa, bagaimana ada ikan. Jadi ketika mereka jala, mereka sering dapat ikan, itu sudah hal biasa. Tapi malam itu mereka jala ikan tidak mendapat apa-apa. Padahal mereka sudah memiliki 3 syarat sukses menurut dunia. Jadi motivator sehebat apapun, ketika dia menjabarkan bagaimana kiat-kiat sukses tidak akan lari dari 3 hal. Modal, tenaga, dan keahlian. Betul? Siapapun motivator, baik motivator ekonomi dan macam-macam, pasti 3 hal ini selalu disinggung. Bagaimana engkau bisa sukses? Tapi apa hasilnya? Walaupun sudah ada 3 modal itu, hasilnya adalah tetap 0. Dengan kata lain, tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan yang bisa mereka bawa pulang. Dengan kata lain, di rumah mereka tetap tidak ada lauk pauknya karena tidak dapat hasil. Kita lihat, berarti di sini ada yang kurang. Oke, yang kurang itu adalah selain 3 syarat sukses itu, diperlukan lagi syarat penentu, yaitu kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan hadir nggak? Kalau Tuhan tidak hadir, walaupun kau modal banyak, tenaga ada, keahlian, tetap engkau akan habis, engkau tidak akan bisa sukses. Tapi begitu Tuhan hadir, maka mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Artinya kalau engkau ingin sukses, engkau besar, hadirkan Tuhan. Usahamu akan dibuat besar. Usahamu akan dibuat berkembang. Oke, sama seperti ikan yang besar-besar. Dan jala itu tidak koyak, artinya engkau dapat berkat, engkau bisa nikmati berkat, engkau bisa tertampung. Kalau jala itu koyak, dapat uang banyak juga yang keluar. Ketika duit dapat, penyakit juga datang. Ketika duit dapat, pasangan suami istri terjadi perselingkuhan. Macam-macam. Ketika duit dapat, anak terjebak narkoba. Itu jala yang koyak. Tapi ketika berkat itu datang dari Tuhan, maka engkau akan dapat nikmati dan itu tidak akan hilang. Jadi begitu pentingnya. Kita lihat, menghadirkan Tuhan Yesus dalam keluarga. Oke. Yang namanya keluarga inti itu terdiri dari 3. Yang pertama suami, yang kedua istri, dan yang ketiga itu adalah anak-anak. Inilah keluarga inti. Nah, bagaimana keluarga inti ini? Apa harapan dari keluarga inti? Setiap keluarga itu pasti punya harapan. Diberkati oleh Tuhan, kemudian dilindungi oleh Tuhan, dan memperoleh kebahagiaan. Nah, bagaimana 3 itu bisa didapatkan? Syaratnya itu adalah kasih Tuhan ada di tengah-tengah keluarga. Dengan kata lain, engkau harus mengundang kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir di dalam pernikahanmu, Tuhan hadir di dalam keluargamu, percayalah, berkat, perlindungan, keharmonisan itu engkau dapatkan. Tapi kalau Tuhan tidak hadir, maka percayalah, 3-tiganya engkau akan sulit dapatkan. Jadi betapa pentingnya mengundang kehadiran Tuhan. Lalu bagaimana cara mengundang kehadiran Tuhan? Betul? Nah, ini yang paling penting nih. Caranya undang kehadiran Tuhan. Kita lihat kembali di sini. Kunci untuk menghadirkan Tuhan dalam pernikahan dan segala aspek kehidupan ada 2 kuncinya. Kunci pertama, engkau harus hidup di dalam rancangan Tuhan. Yang kedua, membangun kerukunan dalam keluarga. 2 kuncinya. Kalau engkau punya 2 kunci, percayalah Tuhan bisa hadir dalam pernikahanmu. Kita lihat kunci pertama, lihat kembali di sini. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Oke, tidak menangkap apa-apa. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus tidak menyertai, tidak memberkati murid-murid menjala ikan pada malam itu? Kenapa ya? Murid-murid itu adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Yang paling berkesan dengan Tuhan. Karena mereka 3 tahun bersama dengan Tuhan. Maka di sorga pun 12 murid ini akan mendapatkan tempat istimewa. Kalau Anda baca kitab Wahyu, 12 nama terukir di pintu-pintu gerbang kerajaan sorga. Artinya mereka itu orang istimewa di mata Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak berkati?
Walaupun Tuhan secara fisik tidak menyertai mereka lah seperti pagi itu, tapi setidaknya roh Tuhan menyertai mereka seharusnya betul. Tapi kenapa Tuhan tidak berkati, tidak menyertai? Hanya ada satu penyebab, yaitu keluar dari rancangan Tuhan. Artinya Tuhan tidak berkenan. Jadi ketika engkau keluar dari rencana Tuhan, maka berkat Tuhan tidak akan datang. Tuhan tidak akan hadir dalam kehidupanmu. Kita lihat bagaimana murid-murid itu menyimpang dari kehendak Tuhan. Di Matius pasal 4 ayat 18 sampai 19 sampai 20, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Coba perhatikan grafik ini, penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi penjala ikan ini profesi duniawi. Kemudian beralih profesi menjadi penjala manusia, artinya pekerjaan rohani. Ini kan luar biasa. Dari pekerjaan dunia menjadi pekerjaan rohani. Sekuler menjadi rohani. Nah, di sini terjadi pelompatan iman atau kemajuan dalam hal iman. Nah, disinilah Tuhan memanggil mereka sebagai pengikutnya, ingin dijadikan sebagai rasul-rasul. Tapi setelah Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mati, mereka mengalami goncangan secara ekonomi. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Kembali mengalami kemunduran atau kemerosotan iman. Kembali lagi jadi penjala ikan. Apakah Tuhan berkenan? Sudah jeri lelah Tuhan Yesus memanggil mereka, mendidik mereka. Siang malam 3 tahun mereka dididik supaya mereka bisa gantikan posisi Tuhan setelah Tuhan Yesus tidak ada di dunia lagi. Tapi sekarang mereka kembali ke profesi semula, yaitu penjala ikan. Artinya 3 tahun masa pendidikan Tuhan jadi sia-sia. Tuhan tidak berkenan. Makanya Tuhan tidak menyertai. Ya. Karena itulah mereka sudah keluar menyimpang dari rencana kehendak Tuhan. Bapak Ibu, mudah-mudi yang saya kasihi, Yeremia 29 ayat yang ke-11-12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi Tuhan tuh merancangkan yang terbaik bagi kita. Tuhan merancangkan kebahagiaanmu. Tuhan merancangkan pernikahanmu yang harmonis. Tuhan merancangkan keluargamu diberkati. Tuhan sudah rancangkan yang terbaik bagi semua orang. Masalahnya adalah jangan sampai engkau keluar dari rancangan Tuhan. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk kepada manusia. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Lalu kenapa kita bisa mengalami masalah kesulitan penderitaan? Kenapa keluarga bisa hancur? Kenapa terjadi konflik suami istri? Disebabkan oleh pilihan Anda sendiri. Anda keluar dari rancangan Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa awalnya ditempatkan di taman yang diciptakan Tuhan khusus bagi mereka. Taman Eden itu ibarat pernikahan. Adam dan Hawa suami istri. Nah, di dalam pernikahan itu berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan berikan. Tapi gara-gara mereka keluar dari rancangan Tuhan, akibatnya adalah masalah datang. Mereka kehilangan berkat. Berjeri lelah mereka Adam mencari rezeki seumur hidup. Hawa akan mengalami penderitaan, kemudian sakit, penyakit, kematian. Dan yang lebih mengerikan adalah neraka. Dan bukan hanya itu, dosa berdampak pada keturunannya. Karena itu dosa belum dibereskan, engkau juga sulit mendapatkan berkat Tuhan. Kenapa mereka mengalami penderitaan? Keluar dari rancangan Tuhan. Karena itu, kalau engkau ingin diberkati, khususnya anak muda nih, anak muda yang lagi pacaran, engkau berpacaranlah yang benar. Dan engkau jangan sampai lakukan hubungan badan sebelum engkau menikah. Karena ketika engkau melakukan kontak fisik sebelum engkau menikah, engkau sudah keluar dari rancangan Tuhan. Dan bagaimana berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam hidupmu? Karena itu, konflik suami istri yang pertama kali terjadi adalah setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Perhatikan, ketika Tuhan mencari Adam, Tuhan bertanya, apakah kau makan buah pengetahuan yang kularang itu? Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang membuat aku makan dari buah itu. Adam menyalahkan Hawa. Apakah Adam tidak bersama dengan Hawa pada waktu Hawa berdialog dengan ular? Ada, perhatikan ayat 6. Suami yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Jadi waktu Hawa sedang dialog dengan ular, Adam ada di sebelahnya. Tapi Adam tidak mau terima kalah. Dia salahkan. Oh, ini perempuan ini. Gara-gara dia aku ikut berdosa. Jadi konflik suami istri terjadi
ketika dosa ada menyimpang keluar dari rancangan Tuhan. Karena itu jangan sampai keluar dari rancangan Tuhan. Lalu yang kedua, bangunlah sebuah kerukunan. Kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lihat baik-baik, Tuhan memerintahkan berkat. Artinya, berkat itu baru tercurah ketika Tuhan hadir di dalam keluargamu. Dan syaratnya itu adalah bangun kekeluargaan. Bangun kerukunan. Jika suami istri ribut melulu, jika suami istri berantem melulu, bagaimana berkat Tuhan itu akan dicurahkan? Karena itu saya ingin katakan, suami istri keluargamu tidak akan diberkati Tuhan kalau ada konflik dan kalau ada permusuhan. Tidak akan bisa. Karena itu, kalau engkau ingin mendapatkan berkat, hadirkan Tuhan. Dan cara menghadirkan Tuhan, jangan menyimpang dari rancangan Tuhan. Okay? Artinya, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, bangunlah sebuah kekeluargaan, keharmonisan. Engkau harus membangun harmonis antara suami istri, baru Tuhan itu datang. Jangankan Tuhan, Anda mau nggak datang ke sebuah keluarga yang berantem melulu? Saya yakin Anda nggak suka datang ke keluarga demikian. Demikian pula Tuhan tidak akan datang, tidak akan hadir di dalam sebuah rumah yang konflik melulu. Saya punya satu keluarga jemaat. Saya kalau datang ke tempat itu, saya tuh seringkali harus berdiri agak lama di depan pintunya. Kadang-kala telinga saya tempelkan ke pintunya. Aman tidak, aman tidak. Karena itu maaf kata, terus saya katakan maaf kata. Seringkali kalau saya mau datang membesuk keluarga ini, saya itu rasanya enggan banget. Kenapa demikian? Karena pernah satu kali saya datang, mereka lagi berantem besar. Lalu jadikan saya sebagai wasit. Dan saya itu posisi harus benar-benar netral. Ketika salah sedikit saja, bisa masalah. Dan hari itu waktu saya datang mereka lagi konflik besar. Ternyata yang salah itu memang istrinya. Yang salah istrinya setelah saya dengar. Akhirnya saya senasihati istrinya. Istrinya marah ke saya. Jadi orang walaupun salah tidak mau terima salah. Siapa coba yang salah dan mau terima salah? Kalau orang salah mau terima salah itu semua damai. Masalahnya adalah orang merasa tidak salah. Orang merasa dia benar. Maka konflik suami istri pun sama. Merasa sama-sama benar. Maka sama-sama bertahan, sama-sama berkeras. Dan tidak ada solusi. Karena itu, bangunlah keharmonisan, kerukunan. Maka ketika kerukunan itu Tuhan akan curahkan berkat dan perlindungan. Hari ini kita sudah belajar bagaimana berkat perlindungan Tuhan yang akan memberikan keharmonisan di dalam sebuah pernikahan. Semoga Anda bisa praktekkan, Anda terapkan, dan undang Yesus di dalam pernikahan. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah belajar di sesi yang ke-11 ini. Berkat dan perlindungan Tuhan dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga. Dan kami juga sudah mendengar bagaimana kiat-kiat, bagaimana caranya agar engkau berkenan hadir di dalam sebuah pernikahan dan sebuah rumah tangga. Dan ketika engkau hadir, berkat-berkat engkau akan curahkan secara berlimpah. Perlindungan, proteksi engkau akan berikan. Dan di dalam keluarga itu ada cinta kasih yang membentuk sebuah keharmonisan yang membawa pada kebahagiaan. Tuhan, semoga kami semua bisa menerapkan kebenaran firman-Mu hari ini di dalam keluarga kami masing-masing, di dalam masa pacaran anak-anak muda kami. Dengan demikian, kami hidup sesuai dengan rancangan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta T. Ching-hwa. Mari Pak Ching-hwa dipersilakan.
atas nama semua pengurus, jemaat dan simpatisan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Nathan Jurnawan atas pelayanan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menolong Bapak dan keluarga. Pengumuman 1. Sekretariat Gereja GCC telah membuka pendaftaran baptisan air untuk angkatan ke-22 bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis atau yang ingin diperbaharui baptisannya agar sesuai dengan Alkitab. Silakan mendaftar diri kepada Pendeta Tony Hartanto 0813 8863 3968. Baptisan akan diadakan pada pertengahan November 2021. 2. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar tentang topik baptisan air yang Alkitabiah, Senin ini 25 Oktober jam 19 bisa ikut Zoom ID 6868686969, passwordnya community. 3. Mengingat dampak pernikahan itu sangat besar dalam kehidupan jasmani dan rohani setiap jemaat, dan masalah perkawinan yang begitu kacau di akhir zaman, maka ibadah live streaming setiap minggu Pendeta Nathan mengupas tema perkawinan secara berseri. Minggu depan seri ke-12, judul yang akan dikupas adalah Hancurnya Lembaga Pernikahan Akhir Zaman. 4. Akan dibuka persekutuan doa di Cibinong 1 bulan 1 kali di rumah Pendeta Cikong. Alamat Ciri Mekar, Residen Blok C nomor 1. Untuk bulan Oktober akan diadakan tanggal 31 Oktober jam 18. Bagi jemaat yang tinggal sekitar Bogor, Bekasi, Cibinong, silakan bergabung. 5. Sinode kita Gereja Yesus Kristus Ala Esa GYAE telah membuka link YouTube yang khusus memuat pengajaran-pengajaran doktrin dengan nama Sinode GYAE. Topik pengajaran pertama yaitu Sakramen Pembasuhan Kaki yang terdiri dari 5 sesi telah selesai di follow up. Silakan kunjungi link YouTube Sinode GYAE. Mari kita tundukkan kepala kita dan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini melalui live streaming bisa berjalan dengan lancar. Kami juga rindu Tuhan berdoa untuk jemaat yang sakit, Bapak Bong Jijung, Bapak Pendeta Nathan yang sakit stroke dan dirawat di rumah. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pendeta Stefanus yang ginjalnya bermasalah dan stroke, untuk Bapak Ameng operasi usus buntu dan pemulihan di rumah. Ibu Nagawati untuk kesehatannya dan rencana jual rumah di Bogor. Dan Ibu Fani, Mama dari Kowindi, penyakit kanker. Bapak Yunto Hartolo, Papa dari Pak Felix, kanker paru-paru. Tuhan jamah mereka satu persatu. Tuhan beri kesempatan kepada mereka supaya bisa sembuh lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi COVID-19 yang masih tinggi di dunia maupun di Indonesia, agar pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat dan tertib, supaya semua masyarakat bisa divaksin dan COVID itu akan berkurang terus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan dan kedamaian Indonesia, khususnya TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua. Tuhan lindungi TNI yang bertugas di daerah Papua Tuhan, supaya mereka juga diselamatkan dari bencana peperangan maupun bencana dari pemberontakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembelian gedung gereja ibadah GCC dan pengajuan dan pengurusan dana kemanusiaan Yayasan Servia dari luar negeri agar semua dilancarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari angkat tangan saudara-saudari. Sumber segala berkat, kasih karunia, sukacita akan Tuhan limpahkan melalui kuasa Roh Kudus di dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu. Sehingga keluargamu akan diberkati secara berlimpah. Apapun yang dikerjakan akan selalu mendatangkan hasil.
Keluargamu akan mendapatkan proteksi dari Tuhan, perlindungan yang sempurna, suami istri dijaga, anak-anak dijaga, kesehatan dijaga. Sumber sukacita, damai sejahtera akan dilimpahkan senantiasa di dalam keluargamu, sehingga suami istri bahagia, anak-anak mendapatkan kedamaian. Demikianlah berkat Tuhan akan dicurahkan dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan pujian melayani, melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin. Tuhan Yesus berkati dan sampai bertemu minggu depan. Dan minggu depan kita akan tetap membahas tentang pernikahan sesi yang ke-12. Dan minggu depan saya akan mengupas satu judul tentang hancurnya lembaga pernikahan di akhir zaman.